Saudara utusan khusus Presiden Raffi Ahmad mengakui mobil berplat RI 36 yang menjadi sorotan karena arogansi polisi pengawalnya adalah miliknya, saudara. Namun Raffi Ahmad membantah berada di dalam peristiwa saat kejadian tersebut. Melalui keterangan tertulis, saudara, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi polisi pengawalnya menunjuk sopir taksi saat akan membuka jalan mobil dinas RI 36, saudara. Raffi menjelaskan, taksi yang mengambil jalur sebelah kanan hampir menyerobot mobil di jalur tersebut hingga saling adu argumen. Petugas patwal yang melihat kejadian itu kemudian menegurnya karena khawatir akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Undangannya nanti kali. Raffi menulis, saudara, bahwa benar adanya mobil itu kendaraan yang saya gunakan. Tetapi pada saat kejadian saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju ke agenda rapat selanjutnya. Sementara itu, saudara, pihak istana telah menegur pejabat negara yang menggunakan mobil dinas RI 36, saudara. Istana juga sudah menegur tim patroli dan pengawal mobil RI 36 yang tertangkap kamera menunjuk taksi saat terjebak kemacetan. Teguran ini, saudara, dilakukan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Melalui pesan singkat kepada wartawan, saudara, Teddy bilang sudah kita tegur dan sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara. Arogansi tim patroli pengawalan mobil RI 36 yang tertangkap kamera menunjuk taksi saat terjebak kemacetan memancing kritikan warganet. Dalam akun media sosial X, perbincangan terkait RI 36 sempat menjadi trending nomor 2 dengan jumlah postingan mencapai lebih dari 23.000 postingan. Kritik terhadap arogansi tim patroli pengawalan mobil RI 36 disampaikan oleh akun X @argadani yang menulis pembukaan jalan itu untuk kendaraan darurat. Pejabat dikawal untuk keamanan, bukan pembukaan jalan. Sementara akun @kerupukrenyah menulis, yang kawalan patwal cukup presiden dan wakilnya saja. Selebihnya gak perlu, karena rakyat juga bayar pajak, berhak penuh menggunakan jalan. Sebelum adanya pengakuan dari Raffi Ahmad, utusan khusus presiden yang menggunakan mobil plat RI 36, ramai-ramai menteri membantah menggunakan mobil yang sedang menjadi perbincangan publik itu. Budi Ari, Menteri Koperasi, membantah mobil dinas berplat RI 36 itu miliknya. Saat ini ia menggunakan plat nomor RI 27.9 dan mobilnya berwarna putih. Ia meminta siapapun pemilik plat nomor itu diharapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Mobil plat nomor RI 36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI 27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari kehendak rakyat. Bantahan juga disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Menteri Nusron Wahid. Nusron menyebut mobil dinas RI 36 tidak digunakan olehnya. Nusron bilang plat mobil dinas yang ia dapatkan dari Kementerian Sekretariat Negara adalah RI 26. Pada laman Instagramnya, Nusron Wahid menyatakan, mohon maaf atas prasangka buruk tanpa tabayun atas komentar netizen yang viral di media sosial sehingga menimbulkan salah paham. Plat nomor yang kami terima dari Sekretariat Negara RI 26 itu pun jarang saya pakai. Plat RI 36 merupakan salah satu dari sekian banyak plat nomor khusus yang diperuntukkan bagi pejabat tinggi negara. Dari data yang kami dapatkan, plat nomor RI 36 diberikan Sekretariat Negara untuk utusan khusus Presiden. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso tidak membenarkan aksi petugas patwal yang bersifat arogan. Ia pun memastikan kasus arogansi petugas patwal ini sudah ditindaklanjuti untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan. Namanya pengawalan kan pasti semuanya sudah kita latih ya, kita tes, suruh petugasnya itu. Petugas pengawalan itu tidak boleh dia nunjuk-nunjuk arogan seperti itu. Oh begitu Pak. Jadi terkait yang kemarin itu sempat direspon masyarakat dan dianggap arogan, tindakannya seperti apa tuh Pak? Ya nanti kita lihat laporannya seperti apa. Siap. Nanti kita cek, kita tanya ya, kita cek dulu. Nanti akan kita lihat dulu pelanggaran seperti apa. Oh iya, tapi udah ada laporannya belum Pak yang protes dengan? Sementara saya belum mendapat laporan dari Kasubditwal. Oh gitu. Kan petugasnya ada yang dari Korlantas, ada yang dari Polda Metro. Jadi nanti kita pastikan dulu. Saudara, viral tindakan arogansi petugas patwal yang tengah mengiringi rombongan pejabat di jalan raya. Lalu bagaimana sebenarnya aturan pendampingan patwal di jalan dan siapa saja yang menjadi prioritas di jalan raya? Saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, pakar safety driver, Mas Sony Susmana. Selamat petang, Mas Sony. Selamat petang. Mas Sony, tadi juga kita sudah mendengar klarifikasi dari Raffi Ahmad yang merupakan pemilik dari RI 36 ini. Kemudian videonya juga mungkin Mas Sony sudah melihat gitu. Tapi saya ingin minta tanggapan Mas Sony. Ada bantahan dari ataupun pembelaan dalam tanda kutip dari Raffi Ahmad begitu. Tapi menurut Anda sendiri seperti apa jika melihat kronologi video tersebut? Ya, saya udah lihat videonya ya, tanpa membela siapapun ya, siapapun dia. Saya tidak melihat sebuah arogansi yang dilakukan oleh petugas di sini. Saya hanya melihat petugas itu mengarahkan kepada pengemudi yang seolah-olah menghalangi jalan dari VIP, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, untuk menghindar atau membuka jalan. Kita nggak bisa tendensius lah kepada ambulans atau damkar, atau bahkan pejabat VIP dalam hal ini yang sudah dikawal oleh petugas yang resmi. Harusnya masyarakat paham, mempelajari edukasi bahwa yang namanya sirene itu berbunyi, kita harus lihat kaca spion. Kalau di belakang ada iring-iringan, siapapun itu, kita tidak boleh berpikir negatif. Buka jalan untuk membuat mereka lebih lancar, karena itu prioritas. Baik, jadi kalau di video yang nanti sedang kami putarkan ini ada patwal yang menunjuk sopir taksi. Menurut Anda ini bukan merupakan bagian dari arogansi, begitu ya? Ya, sekarang kalau kita bicara arogansi, yang seperti apa? Kalau menunjuk atau membuka jalan atau mempersilahkan, kita kan nggak bisa berpikir negatif terhadap petugas tersebut. Kita berpikir positif aja di jalan raya. Baik. Ketika ada petugas untuk minggir, ya segera harus minggir. Tetapi di video itu saya melihat ada taksi Alphard ini yang coba untuk berhenti. Saya nggak tahu ya, apakah dia bingung, ataukah dia tidak tahu, atau dia nggak paham, sehingga mobil itu berhenti seolah-olah menghalangi jalan VIP. Di situ ada kesalahan miskomunikasi. Sebenarnya bagaimana sih Mas? Sebenarnya bagaimana sih Mas ini aturan pendampingan petugas patwal di jalan raya? Ya itu kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa prioritas membuka jalan itu dilakukan oleh motor, mobil, pengawalan. Ada yang dilakukan pengawalan terhadap damkar, ambulans, VIP, pejabat negara, dan jenazah. Selama pejabat negara ini berfungsi atau sedang bertugas, kita wajib memberikan prioritas. Meskipun Raffi Ahmad juga sudah bilang bahwa sebenarnya saat mobil itu tengah dikendari oleh sang sopir, dia tidak berada di dalam mobil tersebut. Apakah ketika sang pejabat tidak ada di dalam mobil tersebut, pengawalan patwal masih tetap berlaku? Saya tidak melihat ke situ ya, tetapi saya lebih mengedukasi kepada masyarakat. Apapun ya, begitu bunyi sirene, coba lihat kaca spion, dan kalau sirene itu ada di belakang, segera buka jalan. Itu yang harus dilakukan atau diedukasi di masyarakat. Baik itu mobilnya kosong, atau ada pejabat atau siapapun yang ada di dalam itu prioritas. Itu poinnya. Mas Sony?
Ya. Oke, Mas Sony, ini kalau kita lihat reaksi netizen ini cukup beragam, bahkan menjadi trending di X begitu kan. Banyak yang menilai bahwa kalau sedang terjadi kemacetan begitu kan, mau tidak mau kan ya sama pengguna jalan juga harus melihat kondisi tersebut. Terkadang warga juga melihat kok ini sudah macet, masih aja dibunyikan sirine, tapi memang jalannya memang tidak bisa dibuka. Itu yang tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu lagi balik lagi saya bilang, ketika kita punya SIM, kita harus belajar dulu aturan-aturan lalu lintasnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 kan jelas. Ini simpel aja, kita memberikan prioritas walaupun kita bicara sama-sama bayar pajak ya. Tapi ada skala prioritas yang harus kita utamakan. Yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi masyarakat tidak boleh tendensius atau berpikir negatif. Apa salahnya sih? Semacet-macetnya ketika ada bunyi sirine kita nggak perlu tahu siapa mereka dan sedang apa mereka, buka jalan aja, nggak ada ruginya kan kita buka jalan. Toh itu selama demi kepentingan bersama, kemudian demi keamanan bersama juga. Baik, jadi memang harus paham betul bagaimana aturan terkait dengan penggunaan patwal dan juga siapa saja yang menjadi prioritas menggunakan patwal di jalan raya ya. Oke, baik, terima kasih Mas Sony telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi lain terkait dengan pasca kebakaran hutan yang melanda wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat. Sejumlah warga kembali ke lingkungan mereka. Selebritas Paris Hilton yang menjadi korban kebakaran dahsyat ini pun mengaku syok karena rumahnya hangus tidak bersisa.